Hmm. Nah, Openingnya gimana? ya lu mau kayak mana? Lu mau kasih salam. Oh iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa lagi? Nah, gue kalau pembukaannya lupa. Udah tinggal salam, perkenalkan, mau Oh iya, ngapain? perkenalkan nama saya Rahmat Ramadan dan di samping saya Amir Syafruddin. nanti IG-nya ada di Wow. deskripsi. Ya, walaupun jarang on. Iya, tai emang gue nungguin nggak on. Nggak main IG masalahnya, makanya nggak on. Nah, terus Terus kita ngapain nih, Mat? yang pertama kan ya pas WA Oke. kan gue bilang gue belum nelfon lo nggak. Nah, Nah, itu kan iya. itu tuh awalnya gue kan lagi scroll IG terus muncul di feednya itu kalau kalian ada waktu luangin buat ngobrol sama temen kan, Oh, walaupun cuma tiba-tiba. 30 menit. Langsung diluangkan sekarang banget. Mantap. Iya, enggak sebenarnya dari 2 hari kemarin. 2000. Wah, kamu. Pertama sama temen gue kan gue tutup warung jam 10. Nah ya udah gue tutup warung terus nelpon temen gue. Akhirnya lo nelpon-nelponin teman-teman lo. Kemarin baru 2 orang, sekarang lo yang ketiga. Oh, boleh tahu nggak tuh siapa itu satu duanya itu? Inisialnya yang satu namanya depannya D, yang Oh, D. kedua berarti 3 orang, yang kedua N, yang ketiga S. Oh, gua keempat berarti. Iya, keempat Amir. Sedih nggak jadi juara 3. Nah, Ya terus ini pertanyaan gue tanyain sampai nanti kan gue temen gue banyak, nanti gue tanya-tanyain sih. ya udah santai aja, mau ngomong apapun juga nggak apa-apa. Tapi ini kalau yang di video kayak bakal gue cut. Ya udah nggak Gue apa-apa. nanya langsung. Kan kita temen udah lama nih, berarti berapa tahun? Dari kelas satu tuh, bentar lo, gua ngapain 4 tahun, 6 tahun, itu kan 6 tahun nggak sih atau 6 tahun nggak sih? Iya 6 tahun berarti ya, udah 6 tahun. Gue nganggap lo tuh sahabat lah, sama kayak kalau masih kenal Aida, gue nganggap dia sahabat juga. Oh iya Aida, tapi gue juga jarang ngomong sama dia. Nah iya. Terus lo nganggap gue apaan? Jadi kalau gue mau nganggap tuh lo kayak apa ya, apaan? Gue sih mungkin nggak mungkin kayak sahabat, tapi mungkin gue teman pertama gue pas di SMP lo, Mat. Itu sebutannya apaan? Gue nyari tuh yang simpel yang baru gue ingat. Apa ya kalau ini? Sebutannya apa cuy? Maksudnya teman akrab mungkin atau gimana? Gak tahu juga sih gue sebutannya apa selain sahabat. Pokoknya teman pertama gitu. Iya. Di SMP. Masalahnya kalau yang lain kan lo tau kan gue itu introvert, gak bisa ngomong sama orang-orang banyak-banyak. Ya itu teman lo gue. Teman pertama soalnya kalau 2 orang yang gue tanyain. Ambil ya, Mat. Kalau temen gue nyebut gue yang pertama saudara, dia nganggap gue saudara. Soalnya itu gue bilang sama dia, gue nganggap dia keluarga. Gak apa-apa kan, gue pengen tahu aja. Iya. Soalnya takutnya kan gue nganggap dia misalnya udah kayak dekat tapi dia nganggap gue enggak. Iya. Dia mendingan jujur, gitu. Terus yang kedua dia nganggap gue temen yang selalu nguntit. Wah, lo ngapain banget, Bang? Kok bisa menguntut nih? Iya, dia ngomong gitu terus gak ada yang memperjelas. Lo tau gak sih yang kayak temen lo kemana gue kemana? Oh, yang selalu bestie. Hah? Bestie. Ini selalu ngikutin kemana-mana gitu mungkin. Pokoknya kalau ada dia ada gua. Jadi selalu berdua terus. Sampai guru juga ngira gue kembar sama dia, kayak saudara gitu. Emang mukanya mirip? Kalau gue nganggapnya enggak, soalnya tapi kalau guru atau orang lain nganggapnya mirip. Soalnya kan dulu rambut gue sama dia sama, pendek. Sekarang gue sama dia udah agak panjang rambutnya. Makanya gue kagak juga ngeliat rambut gue. Terus gue tanyain sama temen gue kemarin. Kan gue udah kuliah nih. Semoga sih lulus ya. Amin, pasti lulus lah. Ya amin. 4 tahun lagi lah kira-kira. Kalau gue wisuda, terus gue ngajak lo bakal datang nggak? Kalau lo ngajakin gue datang, terus kalau gue ngajakin gue datang. Iya, soalnya nanti gue itu lagi. Itu yang pertama, yang kedua bisa lah kalau emang umur gue panjang terus. Amin. Gue nikah, lo mau datang nggak? Kalau gue undang. Iya, gue datang buat lo. Kalau gue mah. Ntar gue ada balikannya, ntar ada pertanyaan balikannya. Yang ketiga kan itu yang bahagianya lah, yang dua. Yang ketiga kalau gue amit-amit meninggal dulu, lo mau datang nggak? Itu kalau gue dapat kabar gue datang, tapi kan kita nggak ada yang tahu kalau gue datang, gue harus datang karena gue udah bilang kalau gue teman, jadi semua teman gue yang gue datang.
soalnya temen gue juga jawabannya sama kayak lo semua sih, Hmm. kayak pasti mat datang gitu. Terus gue balikin, kalau misalnya berarti lo sekarang Oh. lo wisuda, lo itu kan, kalau gue udah bisa jawab, gue bingung. Kalau wisuda ya oke lah mungkin, tapi kan bisa jadi gue masih skripsi atau mungkin nggak ada waktu apa jauh. Jadi gue lebih realistis, makanya gue bingung apa gue jahat gitu. Menurut lo gimana? Kalau lo bilang nggak bisa datang kan orang-orang kan nggak ada yang tahu kan ya. Memang nggak apa-apa Cuma kalau. tapi lo doang yang tahu. Ininya. Ya kalau walaupun lo memang nggak bisa datang pas gua wisuda, ya udah mau gua lagi. Yang penting kan gua ngajakin lo dulu. Kalau lo memang nggak penting ya udah. Gitu. Terus tapi yang ketiga tuh yang misalnya lo Apa meninggal itu? doang. Gue bingung sih mau datang apa nggak, soalnya Apa itu? gue Ya. berarti mau ya, tapi gue masih bingung sih kalau kayak temen gue yang kondisi kayak gitu gue bakal datang apa nggak, soalnya gue takutnya pertama nggak bisa sedih, soalnya kan masa temen lo kayak kenapa-napa lo nggak sedih apalagi bahagia kan, misalnya udah nikah gue nggak bisa ikut bang, gue kayak nggak tahu, kayak mati rasa lo, tau gak sih? Oh, lo lagi dalam Iya, bingung emosi. tapi kalau mungkin belum tahu ya, mungkin nanti bisa dilihat kali. Makanya gue pengen nanya, makanya gue nanya ke teman-teman gue gitu, tapi jawabannya ya nggak apa-apa, kan emang belum tahu gitu. Gue kayaknya sama kayak teman-teman lo, nggak apa-apa, nggak ada yang tahu masalahnya. Iya. Kan bisa aja lo nemuin orang yang bakal bisa membuat lo tergerak hati lo, Mat. Mungkin ada nanti. Terus Kalau tanya-tanya tuh gimana tuh? terus kuliah gua ya alhamdulillah sih Nggak, kuliah lo apaan sekarang deh? Gue nggak tahu deh. lo nembak dulu. PNJ bener gak? Enggak, kan gua ditolak, Gue udah tolak ya, aduh. makanya buka IG Swasta. ya. Gue gak pakai IG. Lo suruh gue pakai IG, gak pakai IG gue. Ya udah. Ya udah. Lo nebak, kalau lo bisa nebak Apa tuh? lo boleh minta sesuatu, tapi Gua. kalau lo nggak bisa nebak, Gue mau jadi raja. fuck. Kalau lo nggak bisa nebak, gua harus tahu tanggal lahir lo. Hah? Harus tahu tanggal lahir gue? Iya. Ya gue tanggal lahir gue tuh gue tahu. Iya, maksudnya kasih tahu ke gua. Oh, padahal gue udah pernah kasih tahu sih atau enggak? Nggak tahu. Enggak pernah sumpah. Ya udahlah. Udah. Universitas swasta bukan? Ya. Ya berarti benar. Unindra. Nah, salah 3 kali kesempatan ya. Siap. Apa lagi selain Unindra ya? Gue harus bener kampus jurusannya. apaan anjir? Jurusan dulu deh. Jurusan aja deh, gue bisa mungkin psikolog jurusan. Apaan anjir? Salah dua. Iya kan itu ditolak. Ih, gak tau aja kemarin lu pernah masuk psikolog Iya kan jurusan. ditolak 4 kali, Bo. Tapi kayak gue ceritain, makanya lo nebak dulu. Kalau bukan jurusan psikolog apa lagi ya? Lu nggak mungkin ke perhitungan. Kesempatan terakhir. Ilmu komunikasi. Bener. Tinggal universitas. Universitas sih. Gue jago banget universitas yang swasta. Buka ya, Kom. Buka gue emang kayak anak Ilkom ya. Ya lo kayak misalkan ngajak orang itu berarti kan lo udah punya rasa percaya diri. Gue mungkin ngerasain wah ini orang Masih bisa lagi di depan. iya nggak apa-apa udah semua orang yang penting kan punya universitasnya apaan? gue nggak tahu dapat swasta selain gitu. Muhammadiyah. Nah, salah udah habis ya. Jalan udah habis dah. Jadi gua jurusan kampus gua di BSI. Gue agak ada beasiswanya tuh. Gue agak ada beasiswa. Ya semoga lo bisa masuk ya. Ya kalau gue Iya dapat ya. Universitas gua BSI, terus jurusan gua Ilkom. Kamu ngerti. Kan lo tadi bilang bukan lo psikolog. Ya gue daftar UNJ 4 kali, psikolog semua ditolak. Mat gimana? Bukannya setiap pilihan bakal ada ini apa ganti jurusan, kalau lo milih psikolog tuh ya percuma dong. Kan kesempatan selalu terbuka. Ya ampun Mas, jangan semua nyimpan pace juga dong. Jadi gue daftar kan gue alhamdulillah dapat SNBP. Juga. Tapi nggak psikolog sih, BK. Mereka. Tolak. Terus SNBP ditolak juga psikolog. Terus yang ketiga mandiri rapot. Mandiri yang nulis ya? Enggak, mandiri rapot jadi kayak SNBP tapi langsung ke UNJ-nya. Tapi ada esai nggak? Enggak, cuma ngumpulin nilai rapot doang. Ditolak. Bayangin gue sebenarnya nilai gue tuh rata-ratanya emang nggak sampai 90. Tapi tuh di semua nilai tuh
nggak ada yang di bawah 70, nggak ada yang di bawah 80 malah. Ini sih kalau gua akreditasi apa sih? Kayaknya mau butuh nama sekolah juga, nama Hmm. swasta. Terus yang keempat yang terakhir gue mandi tulis. Ya itu yang SI. Gue ke WD-nya langsung nyoba, nggak lolos juga. Oh, kayak mau tuh kan mahal juga anjir. Gue ya pertama duitnya lumayan, kedua itu lumayan sampai sekarang sih gue belum apa sih depresi gitu. Depresi. Ya. Untuk kok Tapi untungnya sih bapak mama gue sih sebenarnya sih nggak harus di negeri, alhamdulillahnya. Terus akhirnya karena udah mepet, udah mau kan temen-temen gue udah kuliah, yang negeri udah masuk, ya udah gue daftar swasta. Lalu itu memang lu nggak ada niat buat ini, tapi ya. Mengerti gitu, tapi gue aja belajar mesin baterai kemarin cuma sebentar, ngerti nggak sih? Nggak fokus. Nggak bisa dedikasi gitu ya. Ya terus gue mikirnya gini, gue ditolong 4 kali, walaupun nanti gue GPR, gue pasti milih jurusan itu lagi karena itu. Gue bingung tuh jadinya cuma hasrat gue apa tujuan gue masih bingung, gue belum bisa nentuin itu. Jadi gue masih hilang arah lah sampai sekarang. Itu kalau lo milih itu sekarang kenapa ya? Pertama karena kampusnya lumayan dekat. Soalnya kalau kampusnya jauh juga pasti kan PP-nya lumayan. Jadi walaupun kampusnya cuma 1 juta, tapi dari sini ke Bekasi kan juga lumayan jalannya setiap hari kan. Ya bikin dulu ya misalnya gitu. Jadi gue masuk Telkom karena juga kan dari tetangga gue BSI juga. Gue masuk. Oh, lo tau BSI ini dari tetangga lo? Ya, terus dia lumayan ngejelasin lah nanti kan kalau di kampus gue tuh bisa milih lo mau di depan kamera apa di belakang kamera, istilahnya kayak gitulah. Gue lupa namanya. Ada di depan kamera dan di belakang kamera nggak? Iya, jadi nanti kalau semesternya tambah atas nanti udah mulai penjurusan gitu. Oh, masih ada jurusan lain gitu? Iya, lebih mendalam gitu? Lebih mendalam, jadi ntar lo misalnya kan kalau mau jadi kayak di TV tuh ada ada yang di depan kamera, reporter, ada yang belakang ngedit, nulis naskah gitu kan. Itu gue milih yang belakang kamera karena gue mau belajar gituan. Daripada gue public speaking muka gue nggak cocok sama yang lain, jadi gue milih di belakang. Ya nggak apa sih kalau depan kamera. Terus selama gue kuliah tuh gue bingung itu nggak dapet temen anjir lah. Ya, tinggal relasi aja buat sobat. Kalau pertama tuh lo masuk, pasti pandangan orang tuh nganggap dari pandangan pertama. Kalau pandangan pertama lo kayak biasa aja, lo pasti dianggap kayak ya udah ini gitu. Dari pertama harusnya lo ini sokap aja dulu, sokap gitu biar lo bisa nemuin semua orang. Ya oke lah kan lo bilang kayak gitu. Tapi itu gue udah tahu dia tuh kalau dia kan memang setiap pulang kuliah nongkrong gitu. Nah pembahasan tuh nggak cocok sama gue. Iya, gue tuh orangnya nggak bisa maksain gitu kalau bahasannya gue nggak ngerti, ngapain gue orangnya dari dulu gitu. Jadi kalau emang nggak cocok sama gue, daripada gue maksain terus gue pusing, gue mendingan menjauh. Iya, enggak sih, sudah gue juga sama, bahkan sekarang aja lo paksain nih. Kalau gue paksain ada beberapa yang gue paksain, tapi beberapa juga ada yang sesuai dengan gue, tapi gue maksain itu juga karena gue mikir di masa depan, walaupun gue nggak suka sama obrolan ini, mau gimana pun juga nanti bakal masa depan gue dunia kerja nggak ada tahu lingkungannya kayak mana. Jadi ya udahlah gue. Makanya gue sekali ngobrol biar tahu lah pandangan teman-teman gue. Soalnya kan rata-rata sering bahas itu cewek mulu, makanya gue gue juga sebenarnya paling gak tertarik, apalagi mereka kayak ini ganggu cewek itu kayak gampang banget ganti, padahal kalau gue tuh suka satu cewek aja susah banget. Iya makanya bicara gak suka sama obrolannya, terus jadi itu nggak lama-lama nggak jadi nggak suka orang, takutnya kayak gitu kan. Iya, kalau obrolannya beda ya. Terus kan mau gue kan sering nanya, kamu dapet temen nggak? susah tuh. Ya sebenarnya ada yang cocok sama gue, ngobrol 1 orang. Gue udah nggak dia temen dong. Iya, tapi dia tuh giliran kayak bikin tugas saya tuh nggak pernah dapet waktunya, ngerti nggak sih? Kayak udah janjian nih, gue sama lo janjian jam 10 ya Mir. Iya, dateng maksudnya. Ya enggak, jam 10 bikin tugas di rumah masing-masing. Jam malam. Ya udah, dia udah baca, terus pas gue tungguin dia nggak ngechat gue sampai besoknya, terus dia bilang sorry. Enggak, dibilang salah lo. Ya udah, kata dia harusnya lo chat gue, soalnya gue nggak tahu, gue kira lo tidur. Ya udah, ada besoknya gue chat dia,
terus nggak dibalas, taunya sampai pagi dibilang udah ketiduran, terus besoknya ketiduran lagi. Ya Allah. Berarti kan gua nganggap dia teman, tapi belum tentu dia nganggap gua teman, ngerti nggak sih? Iya kayak udah diabaikan Ya aja kayak teman gitu. kelas doang jadi nih kan. Makanya malah gue diseneng, gue bilang sama gue boleh temen, dapat teman satu. Terus gue semakin di sini kayak gue nggak punya teman, gue mikir gitu sih. Nah itu bakal susah sih buat kalau gitu. Iya. Kalau gitu ya udah mulai coba cari-cari aja lagi kayak. Karena gue kalau ngobrol bisa, maksudnya ada yang memang cocok tapi itu nggak jadi bingung gue apa namanya. Jadi ngobrol cuma perlu doang, ngerti nggak sih? Oh nggak bisa kayak topik gitu, Nah, topik. iya, ngomong selain topik tugas Selain itu apa yang atau diperluin, iya. Iya. Kayak nanti dia langsung diem apa ya udah pergi gitu. Ya udah. Makanya buat kalau dalam pembahasan gitu kalau gue bilang sih misalnya lagi dalam tugas, nah lu sangkut pautin aja sama-sama yang berbau-bau kayak lu lah gitu. Misalkan kalau lo kayak suka game, nah wah ini sama kayak hero game ini nih, mungkin bisa disangkut pautin, terus bakal bisa jadi topik gitu mah. Bagi gue sih ya, gue nggak tahu. Ya makanya gue sekalian nanya temen-temen nanya lo juga gimana. Ya paling gue kayak gitu sih kuliah gue, sampai kayak kan gue kan minggu ini gue tes. Wah, gue juga mau ini malu PAT. Oh belum mulai ya? Oh lu PAT? Tanggal 20-an. Gue kan gue tes gue kan di tugas. Oh, tugas Project gitu, terus project itu kan gue ada matkul fotografi. matkulnya. Terus gue karena saking gue gak ada temennya, gue ngajak temen SMA gue. Wah, dan ini. Gue sedih banget, Ini. apa nih? Tugas ini. Enggak, bukan tugas. Uji, ya lo kan sekalian aja itu harusnya. Ada tugasnya. Udah. Ada tapi bikin kayak makalah gitu. Wah, Gue mah belum. Maksudnya makalah sesuai jurnal. Oh, ditentu jurnalnya. Enggak, jurnal lu cari sendiri. Nah, gue kan baru masuk, jadi gue nggak tahu caranya juga gimana. Jadi gue paling nyari sendiri. Masih minggu depan sih. Jurnalnya emang bahas tentang apa? Yang diminta anti korupsi, jadi gue suruh cari jurnal tentang anti korupsi. Masalah itu yang repot, suruh nyari minimal referensinya 10 jurnal. Wow, banyak banget 8 jurnal dalam negeri, 2 jurnalnya internasional. Jurnal korupsi 2 jurnal. Makanya gue belum ada niatan buat ngerjain sih, tapi gue sih gue bakal kerjain karena butuh buat nilai. Iya, gimana lagi itu pajakan tuh. Ya pokoknya kuliah gue kayak gitu sih sekarang. Terus lo kalau bentar lagi lulus. Iya. Bentar lagi lulus. Lo udah nentuin jurusannya, tapi lo kemarin udah cerita ya? Iya. Lo masih yang itu? Masih desainer. Nggak ada backup nih kalau nggak itu nggak keterima? Itu gue masih bingung tuh. Gue jurusan informatika, selain informatika kayak selain itu gue kurang cocok mungkin. Apa gue bakal linjur ke Ilkom gitu? Gue masih bingung. Tapi negeri di itu udah tahu. Ya anjing. Anjir. Gue masih anjing. Gue nggak bakal UI karena berat. Gue tahu anjing aja dua-duanya nanti pasti. Ya udah, tapi ya saran gue kan gue udah ngalamin, ya paling lo tabah-tabah aja. Keluarga yang menurut gue ceritanya bagus sih. Gue bingung cara cerita pokoknya tuh. Nah, gimana dari dia kecil sampai nanti dia nikah punya anak lagi, anaknya ntar yang lanjutin ceritanya. Oh, jadi itu ada MC nggak ada jadinya itu. Jadi memang nggak ada, jadi emang alur kehidupan doang gitu. Iya, alur kehidupan doang. Oh, jadi gue pernah sih baca komik-komik kayak gitu. Jadi cuma kayak alur kehidupan sebuah keluarga, nanti dia punya anak terus yang ingin bakal meninggal terus menurun lah. Pokoknya tuh berlanjut. Itu menurut gue filmnya bagus sih. Terus itu film ke pertama gue lah bulan ini. Terus yang kedua yang Bolehkah Sekali Menangis. Oh, udah sih belum. Judulnya kayak ini sih lupa. Nah, lo tau Prilly nggak sih? Prilly. Terus gua nggak tahu apa-apa tuh. Kaptek. Ya, artis Indo lah. Jadi itu ceritanya tentang keluarga yang kalau di masyarakat kita berokonom ya. Oh, yang dia punya masalah di rumah. Ya, terus pokoknya ada masalah cuma di bapaknya doang sih, bapaknya yang kayak bapak Indo lah, yang tau nggak sih, yang keras banget. Oh, iya mungkin kayak yang diam-diam tiba-tiba mukul apa gitu. Angkat benda gitu. Itu tuh menurut gue ceritanya bagus. Tapi gue kan di Jengkel Menangis, tapi gue nggak sedih. Karena nggak relate. Kenapa nggak relate? Iya nggak relate kan, keluarga gue ya alhamdulillah gitu. Enggak, kan kalau dalam film kan lo bukan ya dari keluarga lo membayangkan si MC-nya kenapa ini. Iya nggak bisa karena nggak relate. Makanya gue juga bingung. Ya ampun, sederhana gitu. Jadi lo nonton. Gue udah masuk ke ceritanya kan, orang kalau filmnya bagus masuk ke ceritanya kan. Iya.
ini karena apa, karena ya relate apa, ada sih yang relate teman set karakternya. Jadi tuh orang tuanya pembasket hebat, Oh. anaknya itu selalu terbayang-bayang sama orang tuanya, Oh. tapi orang tuanya tuh nggak peduli, jadi Iya. cuma bayang-bayang anaknya doang. Mungkin gue kayak gitu. Oh, lo jadi kayak membayangin Kalau orang tua gue hebat tapi kok tapi lo gue biasa aja cundang gitu. kayak kamu cendang biasa aja. Iya, kayak gitu sih paling. Ya kalau kata gue sih gimana ya, harusnya lu bisa bayangin kan kalau dalam sebuah, lu kalau nonton anime dulu tuh harusnya kan lu bisa ngerasain kan jadi MC Karena gitu. itu fantasi, ini nggak fantasi. Enggak, Ini kan diambil dari kisah nyata sama orang yang walaupun kisah nyata itu kan kayak film juga, jadi mirip-mirip lah, lu bisa bayangin oh kalau gue jadi dia ini iya kalau emang ini bisa, tapi kalau iya, ternyata dapat bingkungnya sih buat itu film kedua. Terus masih panas banget. ya nggak apa-apa sih lah, lu mau bikin Enggak, aku aja. lah kocak pokoknya bikin Tapi masih panas banget. udah ntar aja dulu. Itu udah pindah ke ini. Udah, gue itu film. Rasanya ada enggak? Rasanya, sorry banget nih, indra perasa gue udah mulai mati. Karena masih panas banget. Enggak, gara-gara gue sering makan seblak juga, seblak gitu jadi indra perasa manis gitu udah mulai hilang. Gitu terus. Apa lagi ya, Bang? Lu nggak, lu pengen nanya nggak ke gue? Gue pengen aja masalah juga. Iya, apaan? Tentang yang rambut lu, lo. rambut lu. Iya. Nah, Itu kok tiba-tiba lo udah ini. yang setelah gue lulus, gue terakhir botak itu pas wisuda. Sudah SMA. Tapi nggak botak banget, French crop. Jadi atasnya masih ada rambut, masih agak panjang. Iya, beberapa rambut. Terus abis wisuda, berarti udah berapa bulan? Wisuda itu bulan Juli kalau nggak salah. Udah 4 bulan lah. Iya, Udah 4 bulanan. Nah, gue panjangin rambut. Sampai gue masuk kuliah, gue masuk kuliah pas ospek gue nyukur tapi cuma milikin kanan kirinya doang, atasnya enggak. Oh, biar bikin model gitu jadi. Iya. Pokoknya kayak gitu sih. Kenapa ditanya panjang? Dulu gue takut panjang, pertama ya beda sendiri gitu. Gue orangnya dari dulu nggak suka beda sendiri. Walaupun ya botak beda sendiri sih, tapi Iya. orang tua gue tuh bilangnya sih karena kan gue di lingkungan rumah aja sering dikatain mungkin. Jadi gue nggak terlalu peduli sih. Iya, Tapi sama gue kan pasti yang lebih ngerasain gitu, yang dikatain kayak rambutnya kok beda, udah umur segini udah ubanan gitu. Kalau gue sih gue nggak tahu ya apa karena ya gue bilang mati rasa, apa karena apa kalau misalnya lo yang ngomong sama temen gue yang udah banget deket ngomong gitu bakal sakit hati, tapi kalau orang lain enggak jadi gak lain. Bicara kayak gitu sih. Jadi lo mau buat panjangin aja. panjangin aja, soalnya di kuliah nggak ada yang pendek rambutnya. Kalau gue pendek malah beda sendiri. Iya. Jadi ya udah gue panjangin aja, tapi bagus sih selain nyukur buat rapiin doang. Paling sekarang- mending gue depan aja sih. Sekarang udah model panjang tapi nggak sampai gondrong banget lah. Nah, iya. Emang ada niatan sih buat gondrong, tapi Ya, nggak tahu juga sih. Gue mau model gondrong gimana tuh? Kasar gue. Iya. Gak aja kaget gue lu kayak gini. Iya. Atau gue punya, kan gue kenal sama temen gue, sama kenal bapaknya. Bapak, kan gue lagi jaga warung. Bapaknya kaget, dikira bukan gue, saya rambutnya kali pendek. Kaki kali gue ngeliat gini, tiba kok. Wah, ini mama serius. Udah beda banget, mana aura juga udah kayak beda banget kok. Nggak tahu sekolah gue juga dulu kan udah ada yang ngomong kayak gitu juga kok kayak beda. Gue ngerasa sama aja. Gawat, gue belum ngerasa banget tuh kayak beda banget. Ya kalau lebih baik sih ya amin aja. Selanjutnya lo yang mau tanyain? Ya udah sih, paling cuma gue penasaran aja kok lo tiba-tiba pas kuliah jadi kayak berubah aja auranya gitu. Berubah auranya gitu gimana lo? Gue pengen tahu. Kenapa lo jadi kayak orang yang beda? Mereka sebenarnya kayak masih kelihatan bocil. Nah itu ya udah kayak punya orang dewasa gitu kan, tau gak sih? Nggak tahu sih, kadang gue aja kan kalau temen-temen gue kuliah, udah kayak orang kuliahan dong nggak sih, kayak naik motor terus bawa kopi gitu. Sedangkan gue masuk kuliah terus ngemper doang, ngemper sama main game udah. Ya ampun, buat ya setidaknya di kuliah ada organisasi nggak? Ada, tapi gue kata sama gue jaga warung aja udah. Gue kuliah pulang kupu-kupu gue. Iya. Aduh. Tapi rata-rata temen SMA gue ikut organisasi. Kayak gitu sih. Mungkin gara-gara ini sih mas, temen lo udah pada mungkin ikut organisasi makanya itu. Iya udah niat kali. Ya paling momen itu
Terus gue juga kan gue nggak ngasih tahu, tapi Ah. temen gue ada yang tahu 3 orang loh. Gue juga bingung. Gue Tahu apa dari lu mana? banget kayak atau nggak mungkin mereka taruh di Google ini. Gue selalunya kalau teman-teman gue ulang tahun tuh gue juga kayak ya udah sih biarin aja ulang tahun. Enggak, kalau gue tipikal yang ngucapin. Tapi kalau Lo mau gue cek dia yang ngadain dia yang ngadain acara ulang tahun, gue bawain kado. Dari nanti sih gue mau ngasih lo kado, kayaknya lo Enggak. tahun ya misalnya nggak, walaupun telat, soalnya temen gue juga kan bulan Agustus, terus baru ketemuan Oktober kemarin, gue kasih. Kan dia bilang udah telat, ya nggak apa-apa, emang niat gue mau ngasih doang gitu. Makanya gue Pas ketemu lo makanya harusnya gue bikin kado juga satu buat lo, gue lupa. udah gak usah lah, gue Iya. juga gue bukan tipe Nah. orang yang ngerayain gitu banget tuh tidak sih. Jadi temen gue emang ngerayain, tapi kan temen gue nggak ngerayain. Tapi pas gue kasih kado, dia mukanya, lo tau gak sih muka orang yang seneng gitu. Nah gue suka ekspresi itu. Buat ya, orang kan nggak bakal ngeduga orang mungkin itu orangnya juga pas nggak pernah dikasih hadiah makanya Nah, wah, iya gitu. itu ekspresi yang gue suka. Pertama mungkin kadonya kalau lu sendiri kan murah. Iya. Tapi gimana caranya dia ingat ulang tahun lo, ingat ngasih kado, ingat apa namanya, buat gue bungkusin semua. Temen gue kan yang di SMA tuh alhamdulillah ada 9. Wah mantap. Gue bungkusin satu-satu kadonya. Ya Wah, gue bingung kenapa nggak lu satuin aja ya, orang beda-beda orangnya. enggak, kenapa lo kalau kasih di hari itu juga semuanya itu gimana? Iya, pas gue lupa ngajakin lo pas gue ulang tahun, pas tanggal 27 kalau nggak salah gue ngajakin di sini. Oh pas walaupun terus lo ngadain langsung. Iya, gue soalnya waktu itu belum ada duit, jadi gue nungguin ada duit dulu buat ngadain. Terus pas gue adain, gue sekalian dia kan ngasih gue kado, gue kasih dia kado gitu. Kebetulan kado jadinya. Tapi walaupun dia nggak ngasih, gue ngasih. Jadi ada yang nggak ngasih kado, tapi tetap gue kasih karena emang gue seneng dia udah datang. hadir. Iya. Terus ya gue selalu mikir, nggak tahu ya kan, umur nggak ada yang tahu ya. Gue cuma pengen tuh dia inget gue. Iya, semua orang kayaknya pengen diinget makanya. Terus lo nggak ada pertanyaan lagi? Gue masih ada pertanyaan. Gue sih nggak terlalu mikirin pertanyaan sih, buat yang penting udah bisa ngobrol aja udah. Seneng. Nah, terus Yang penting lo baik-baik aja, buat jangan terlalu mendalam hidup ini, buat kalau lo dalami banget gue takutnya lo kenapa-napa, buat iya. santai aja, buat gue Nggak tahu apa gue tipikal yang orangnya dari dulu bodo amatan gitu. Jadi ya bener kata lo, jalanin aja, tapi kadang kalau ya lagi tidur lo keinget. Kayak pas itu bukan itu bodo amat sih, buat itu tipe kepikiran serius. tapi pas tidur doang, Hmm, pas mau tidur lah. Tapi nanti kalau udah tidur ya udah lupa. udah lu biarin aja lagi. Iya, lagi jalanin. Terus apa namanya? Oh sama lo, kan lo masih sekolah nih. Iya. Sholat lu 5 waktu jalanin nggak? Nah, Semuanya. terus Nggak apa-apa ya, kalau gua- di nih, kalau mau jujur nih, gue kalau mau sholat waktu itu cuma bisa di sekolah dong. Kalau udah pulang gue udah nggak bisa lagi serius. Maghrib, isya itu udah berat itu. Tapi kadang lo lakuin. Iya, kadang gue takut, Tapi kadang kebanyakan iya, kebanyakan gue karena gue udah ya nggak capek apa-apa banget gue sekolah. buat pembelajaran gue, soalnya gue juga utama temen gue. Kalau gue tipe kalau kan gue sebelum tahun ini dari bulan Januari lah gue mulai buat nyoba tobat lah ya kan. Iya, udah Gue mulai. sholat 5 waktu, tapi nggak cuma sholat 5 waktu doang, tapi di masjid. Oh, Ya gue niatin mau berubah. Terus pas gue pertama kali sholat di masjid, gue udah pakaian rapi kan, pakai koko segala macam. Ada anak kecil nyapa gue, terus dia bilang mau ngapain, gue kesel dong. mau main. Gue juga kesel ketawa. Gue bilang gue mau sholat lah, kan udah denger tuh azan. Iya. Kan ini bukan hari Jumat. Iya. Nah, gue mikirnya gini, tuh anak. soalnya gue jarang pakai pakaian koko. Selain hari Jumat ngerti nggak, jadi gue sholatnya Oh, pakai baju bebas. iya. Terus lebih sering sholat di luar tuh pas sholat Jumat doang. Selainnya di rumah. Jadi kayak ketampar gitu, lo ngerti nggak sih? Kapan lagi itu kalau mau Enggak, kayak sindiran dari Tuhan gitu. Iya. Terus ya udah gue mikir gitu, terus akhirnya gue jalanin sampai gue mulai masuk kuliah tuh udah mulai jarang lagi. Mulai Karena susah buat, terus capek juga gue kan. Gue berangkat tuh kadang pas lagi ada yuhur, terus pulang udah jam 5-an. Oh, udah mulai maghrib dikit lagi. Sebenarnya sih kelar kuliah jam 3, tapi kan dari kuliah ke sono udah mau setengah jam. Nyampe rumah udah mau jam 5 lah kira-kira. Iya, makanya lo kayak lo halang. Lumayan lah. Terus
kayak gitu sih. Terus kan dari bulan Januari ini bukan pamer apa gimana, itu cuma mau Kayak nggak apa-apa santai. Januari sampai Juni lah, sampai gue daftar kuliah gue sering sholat Oh. masjid. Alhamdulillah kan. Wah, itu bagus banget. Nah, iya, sampai orang yang gak kenal gua jadi kenal gua. Iya, wih, dua sih nih. Iya, terus semenjak gua udah jarang sampai sekarang sih malah kayak jarang orang tuh sering nanyain gua. Kita nanya. Iya, kenapa nggak ke masjid? Gua bingung ya cara jawabnya. Waduh, Itu ya mungkin tamparan juga dari Tuhan. Terus gua langsung pengen nangis tuh, kayak berarti gue dicari sama Tuhan gitu kali. Iya. Tapi gue takutnya gue mulai coba-coba lagi, tahunya nanti males lagi, jadi gue bingung. Kan kalau Harusnya kata emang orang nyoba kan- dulu. Iya, kata orang kan emang iman itu kayak trauma ambing. Iya. Susahnya itu mah teman. Sampai emak gue bilang kok berubah tapi jadi buruk gitu. Iya. Kayak gimana? Gue juga ada ngecek temen gue juga. Dia juga dulu jarang sholat, tapi semenjak masuk kuliah dia nyoba gitu. Ya, makanya kalau gue dengar cerita lo sempat, gue cuma berharap ya lo Bisa berubah juga. iya bisa berubah juga. Jadi masuk kuliah bukannya tahu malas, soalnya tuh di kuliah tuh beda sama sekolah. Kan lo di sekolah disuruh kan, Iya. nah di kuliah tuh Kalau benar-benar bebas. Iya. Jadi Nah, ya ayo. lo mau sholat mau enggak ya seterah lo. Tapi gitu. juga sekarang gue juga udah mulai mencoba ini waktu, walaupun misalkan nih Oh, setiap paksain. pagi, iya gue setiap pagi tuh salat duha dulu buat. Tapi Nggak apa-apa. ya Senin sampai Jumat sih sekarang masih gue ini salat Iya. duha karena gue Ya itu juga gitu, makanya yang gue takutin tuh kan lo ikhtiar. Nanti kalau lo udah masuk ke lingkungan yang beda, nah lo lagi. bukan masa dulu kalau lo jadi itu mulai berkurang. Oh mulai Kayak ya udah nggak usah dua lah hari ini. Mm-mm. Ntar besok mikir gitu lagi, terus itu yang mulai berkurang. Yes, itu Nah, itu yang harus dihindarin ya itunya, soalnya lingkungannya beda. Kalau sekolah tuh lebih emang udah diatur. Kalau kuliah beda. Kalau kuliah nggak ada. Yang gua harapin sih itu doang. Makanya kadang kalau dengar cerita teman gue tuh, wah sholat lima waktu mah, oh gue seneng. Iya. Mungkin juga kan gue ngobrol itu mungkin ya buat tergerak hati gue juga. Tapi kalau denger lo sholat juga gue seneng gitu. Ya ngomong sih orang-orang bakal tergantung dari imannya sih. Kalau gue masih kayak tapi kayak dulu ya gak ada waktunya doang. Gue kayak kurang waktunya karena tugas-tugas dari sekolah gue itu udah beneran numpuk. Kalau ada temen gue yang rajin sih, kalau lo nunggu waktunya nggak bakal ada. Yes. Kalau harus lo paksain Kalau dipaksain, aduh. kayak gitu. Makanya gue nyoba nelfon temen gue sekali yang mau nanya itu, gue penasaran gitu. Oh ternyata temen gue sholat, oh ternyata temen gue kalau gue ada acara dia mau datang gitu, asal diundang. Oh gue seneng gitu dengernya. Dia nganggap gue nggak cuma teman biasa tapi menjadi saudara gitu. Kalau lo mau ngobrol lagi juga gue bakal datengin buat santai aja mas gue. Kalau lo ada mau balik boleh bilang ya. Kira-kira jam berapa? Ini jam 5 cepet banget. Sini cuma 5. Oh iya. Paling 10 menit lagi deh pas jam 5 pas saya ketemu. Ya udah. Yang terakhir, saya belum tahu nanti ketemu kapan. Ini kan sebelum lo SNBT nih. Oh iya. Bentar lagi lo SNBT. Mungkin nih kan gue nanti upload di YouTube. Upload nih. Iya. Gitu ya udah. Gue upload di YouTube. Kasih tahu linknya tadi. Iya, berarti lo nonton. Udah pas lulus SNBT. Lah. Iya, gue jadi emang kan gue kemarin bikin video. Nyatanya buat upload tahun depan. Nah, kira-kira harapan lo buat di 2 tahun depan apaan? Apa yang mau kerjain lah? Harapan buat tahun depan. Oke, jadi gue kan nonton di sini nih. Ya biar masa depan. Semoga gue berharap banget gue di masa depan masih tetap rajin. Walaupun sekarang masih malas, tapi gue yakin kalau di masa depan gue bakal rajin. Jadi gue juga berharap masih mencoba berubah. Itu apa tuh selama waktu tuh. Gue kadang tuh males banget kalau udah maghrib sama isya karena pengen tidur kan. Nah itu harus diubah banget tuh Mir, ingat tuh Mir. Nah terus juga buat harapannya lagi sih jangan terlalu mikirin dia tuh kan bisa pikir-pikiran lu tuh kayak Mir, itu harapan gue. Dan juga ya paling gue juga berharap agar teman gue ini masih mau deket sama gue. Nah itu dong harapan. Terus ada nggak saran buat gue? Soalnya gue juga nanya saran dong. Saran kayak apa tuh? Apa aja mungkin yang kan gue udah cerita dari tadi. Apa yang bisa lo saranin apaan aja gitu? Kalau saran, gue paling cuma nyaranin ini doang sih mas. Yang kayak tadi kan lo bilang kan, udah mulai nggak ada temen tuh di kuliah. Nah karena lo mulai nggak ada temen, lo
mungkin selain tugas kelompok nih. Nah, kalau tugas kelompok kan lo udah mulai mencoba mengerjakan bareng-bareng sama temen itu. Nah, setidaknya pas lo lagi ngobrol sama mereka tentang tugas itu, setidaknya lo bahas lah topik yang lain. Mungkin aja ada yang sesuai dengan frekuensi lo gitu. Atau enggak lo coba cari di internet kayak sebagai temen, terus pas udah jadi lumayan akrab jadi temen Relax gitu. ya relax gitu ya. Kayak gue ada beberapa temen yang pengen gue ajakin tapi karena jauh-jauh ya nanti dulu pas gue udah kuliah baru gue samperin mereka. Itu sih mas kalau kata gue, biar lo mungkin bisa nyari temen yang benar-benar paham banget gitu. Oh iya sih. Tapi lo harus ini mas, kadang-kadang lo bakal bisa berubah. Gue aja salah dua itu gara-gara pengen ini apa biar gue cocok buat dia gitu. Gue merasa gue kok pantas soalnya gue ngapain itu mas. Kadang-kadang nggak kayak gitu. Iya, gue juga kadang sampai sekarang masih doain dia sih. Kalau gitu jadiin dia, kalau enggak jadiin dia juga sebagai ini sumbu api lo gitu. Iya. Nah, Tapi lo udah nyatain belum? tapi gue nggak bisa mat begini mat. Gue jadi cerita nggak apa-apa nih. Gue sebenarnya tuh kalau sama dia tuh gue sekelas sama dia lah istilahnya. Nah pas kalau waktu gue sekelas tapi gue kayak susah banget gue sama dia. Gue ini kayak ya menjauh gitu. Tapi kalau sama cewek yang lain yang gak gue suka temen doang, ya udah biasa aja gue. Tapi kalau sama dia, aduh belum banget pikiran gue nggak tahu ngomong apa cok. Nah pasti gue doang kan? Lagi. yang itu aja gue tanyain udah sih sarannya. Pokoknya kalau lo mau wisuda, kalau lo udah niatin buat ngungkapin, lo ungkapin biar nggak nyesel. Soalnya aku pernah dengar sih kalau lo cinta sama seorang lo ungkapin, tapi lo harus tahu konsekuensinya. Bisa jadi dia ngejauh, bisa jadi pengumpulan lo salah. Ya jadi nggak benci lah paling jeleknya, tapi setidaknya lo udah gitu. Iya sih. Ya setidaknya dia ingat lo lah harusnya. Iya, tapi sebenarnya gue udah pernah tukar coklat sama dia buat. Nah, ini lebih kerenan lo. Waktu pertama dia gue yang ngasih malah. Oh, Dia ngasih juga dalam kita sebut tiba-tiba anjir. Oh, berarti ya mungkin dia masuk sama lu ya gitu. Gue gak tahu gue, tapi ya udahlah. Akhirnya gue hari Jumatnya gue balikin nggak balikin sih, gue beli juga. Tapi terus ya gue kasih surat juga, dia kan ngasih surat. Nah, gue juga ngasih surat ke dia. Berarti bilang tadi surat pendek gitu yang bilang Iya, kayak kan gue kan sama juga nih satu eskul nih. Nah, ya udah hampir sama kayak gitu. Terima kasih udah bantuin gue ini gitu. Nah, dan pas gue di lain waktu nih, pas baru beberapa minggu atau beberapa minggu. Nah, ternyata dia masih nyimpen surat yang dari coklat itu. Gue sakit. oh kalau seneng sih, soalnya gue kira soalnya temen-temen gue juga masih pikirannya kayak gitu, kalau nggak pacaran nanti nggak dapet jodoh, nggak dapet istri gitu. Kalau gue yang enggak, Ini kagak orang mah. ya gue cuman pengen itu dong sih. Kalau gue bakal di masa depan beneran suka sama orang lagi, gue langsung ajak nikah. Sama. Oh iya. Udah sih paling. Selamat ketemu Amir yang udah ke SNBT ya. Alhamdulillah semoga gue lulus masuk ke NJ. Nanti kalau pokoknya kabarinnya kalau lo udah kelar SNBT apa udah pengumuman gitu. Oh iya, Soalnya kan kayaknya pas puasa bulan Maret atau April deh? April awal. April awal. Jadi misalnya lo SNBT nanti kan pengumumannya biasanya lama sebulan tuh. Berarti bulan Mei lo kabarin gua lolos mah apa gimana gitu. Gitu aja sih. Tapi kalau lolos, kalau gua ada rezeki gue jajanin dah. Gak usah serius. Gue orangnya gak enak sama dari dulu sampai sekarang. Kalau ada rezeki gitu. Ya, Udah. Thank you, makasih yang udah nonton. Wis mantap. Gila udah sejam nih, ntar tapi kayaknya nggak bakal sejam sih kalau hasilnya, karena harus ada yang diedit terus. Potong. Pokoknya jangan lupa like kalau kalian suka, terus komentarnya gimana. Ini video direkam tanggal 14 November 2024 dan kemungkinan bakal diupload 2025. Pokoknya pas kalian nonton ini harusnya udah 2025. Ya benar. Jadi terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kasih guys. Kelas dulu. Ngek. Kalau ini jadi Telepon tuh.
Nggak ada siapa. Udah enak apa boleh. Sama kita. Yang ketiga keempat. Koma dua aja, tiga aja. Itu dia enggak. Itu lebak bawah ini ya? Ini apa nak? Kunci. Kalau kalau ada kunci. Duh. Nemu. Iya, mau gimana pun Kunci dulu. Yuk. Kunci. Ini gue mati bentar.
gue saking nggak ada itu aneh, nggak ada temen gue habis pulang kuliah gue nonton. Lah